sekali. Aku jadi mau cerita sedikit. Waktu wawancara salah satu tersangka pemalsuan uang. Jadi waktu wawancara kan saya minta ruangan khusus tuh. Pas selesai wawancara dia bisikin, "Mbak, saya bukan pelaku, Mbak. Saya dipukulin," kata dia gitu. Ini tangan dia tunjukin tuh tangannya merah-merah semua. Saya dipaksa ngaku kayak gitu. Dari situ saya langsung, wah, jangan-jangan ini memang bukan pelaku gitu kan. Dia sampai mau nangis cerita ke saya gitu kan. Nah dari situ saya juga mikir, ini kenapa harus, nah saya mau tanya ke Pak Edi nih, kenapa harus mengejarnya pengakuan? Apa memang kita tidak mampu, itu wujud ketidakmampuan mendapatkan bukti sehingga biar gampang aja udah ngaku. Orang kalau disakitin ya pasti ngaku gitu kan. Tapi kan keadilan dan juga supremasi hukum kita dipertanyakan. Gimana Pak Edi? Jadi memang memang saya selalu tekankan kepada penyidik itu ya, jangan terlalu mengharapkan pengakuan semata ya, tidak demikian. Ya. Kenapa? Karena saya lama ya jadi anggota Kompolnas, jadi saya tahu betul ya bagaimana. Karena sebetulnya yang di pengadilan juga bukan itu yang utama, yang paling barang bukti. Itu bagaimana caranya, itu cara penyidik. Saya kira penyidik punya cara bagaimana bisa mendapatkan, terus kalau ada kejadian ya, karena sebagian besar sebetulnya tidak semua pelaku-pelaku itu juga ngaku. Kalau dia tidak ngaku bagaimana caranya? Itu pintar-pintar penyidik. Bagaimana caranya? Ada ilmunya itu. Ada ilmunya buat ada ilmunya itu. Gitu, bagaimana caranya biar dia ngaku? Nah, tetapi tidak dilakukan penyiksaan, tidak boleh. Tidak juga dilakukan intimidasi, tidak boleh demikian. Yang perlu dilakukan penyidik adalah dia harus bekerja profesional, kemudian bagaimana caranya biar orang yang bersangkutan ngaku. Nah, caranya apa? Cari barang bukti yang membuat dia tidak berkutik, ya. Jadi ketika ada barang bukti, maka ini, kalau misalnya dia menggunakan membacok orang pakai senjata, tahu nggak ini apa? Itu golok. Bagaimana cara kau melakukan pembunuhan pakai ini? Coba apa ya? Akhirnya dia tidak berkutik. Kenapa? Dia udah ditemukan, barang bukti udah ditemukan. Nggak berkutik ya. Nah, kalau ada barang bukti kan makanya nanti, sidik jari. Makanya sampai saat ini, apalagi sekarang kan tidak bisa lagi. Mungkin pada zaman dulu ya, saya juga mungkin 30 tahun lalu ada di kepolisian ya. Ya masih saya dengarkan. Tapi kalau sekarang itu, kalau boleh dikatakan udah, itu pasti kalau ada yang melakukan intimidasi, pasti akan viral. Pasti dia akan ngoceh ya. Kalau dulu orang ketakutan ya. Kalau yang nggak viral, Pak? Makanya kalau misalnya terjadi begitu. Kenapa harus viral? Iya. Kalau sekarang kan zamannya viral ya. Ya. Tapi kalau misalnya kalau ada sekarang, itu pasti dia akan laporkan kepada keluarga. Iya, kalau saya dipukuli sama penyidik itu, saya dianiaya sama dia, ya. Dan saya kira makanya sekarang setiap ada pemeriksaan itu ada pakai CCTV. Oh iya. Ya, itu gunanya adalah. Tapi masih ada sih Pak. Ya masih mungkin ada. Kalau misalnya ada pun bisa. Itu masih ada karena kejadian dari orang dekat saya. Jadi dan ternyata tidak terbukti dia dituduh adalah suatu kejahatan, dipukulin dan ternyata tidak terbukti, akhirnya suruh pulang. Tapi kan orang udah pada bengek. Jadi tuh gimana ya, kalau dia mungkin dia khawatir nggak berani viralin, artinya kan kasus ini ketutup. Berarti kan masih ada. Kalau yang viral kebuka gitu. Nah sebenarnya kan kalau memang ada aturannya, harusnya kan nggak harus dia lapor atau dia viral, harusnya nggak dilakuin gitu. Nah, itu kenapa? Tapi aku inget salah satu film kriminal juga gitu kan, soal interogasi ke ini. Jadi dua orang pelaku itu dipisah ruangan, lalu ke pelaku A dibilang tuh penyidiknya, kamu nggak usah ngomong macam-macam karena pelaku B sudah ngaku. Itu caranya. Padahal harusnya gitu ya. Pelaku B nggak ngaku tuh gitu kan. Tapi dibohongin dia pelaku A-nya. Kamu coba terbuka saja karena pelaku B juga sudah ngaku, daripada kamu panjang urusannya, mending kamu ngaku gitu kan. Jadi kan artinya psikologis serangannya gitu. Kenapa nggak pakai cara kayak gitu? Cara itu biasa dilakukan oleh kepolisian. Diadu domba ini ya. Saya masih ingat betul ya. Ini juga banyak kejadian. Jadi memang sengaja dipancing orang itu biar dia ngaku. Kita sudah punya semua bukti-bukti. Cuman saya sekarang mengharapkan pengakuan kamu. Itu saja. Engkau nggak ngaku pun kami sudah punya. Shock terapi dibikin namanya ya. Nah, itu
Itu banyak terjadi dan itu memang merupakan strategi penyidikan ya. Harusnya kayak gitu ya. Iya, artinya memang kalau integrasi tanpa penganiayaan pun bisa sebenarnya kan gitu dan banyak cara dilakukan. Banyak cara dilakukan. Nyerangnya bisa ke secara psikologis kasar gitu kan, nggak harus. Termasuk itu juga kalau dulu itu apa namanya ya, mencari barang bukti juga susah itu ya. Cari barang bukti. Dia udah ngaku. Tapi barang buktinya ternyata dilempar, dibuang ke sungai. Itu yang juga masalah juga tuh. Gimana carinya gitu ya. Nah, itu juga. Nunggu dimimpin. Iya. Kalau kita jadi wartawan, masih ingat ya? Iya. Iya. Justru apa namanya? Itu suka terbongkar misalnya gitu ya. Polisi menyampaikan, sebetulnya polisi ini mengincar yang temannya. Dibilang bahwasanya kau melakukan perampokan, merampok 125 juta gitu ya. Padahal sebetulnya buktinya bukan segitu. Tapi biar temannya ini kebuka yang masih ini. Gitu. Berarti besar dong katanya. Jadi itu juga merupakan apa namanya? Trik-trik penyidik kepolisian di dalam mengungkap suatu kejahatan ya. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih Vita ngomong lebih dalam, ini udah banyak komen dari komen Okezoners nih. Okezoners banyak banget nih. Coba dari Ikhwan 7199. Lantas apa yang harus dilakukan warga sipil jika berhadapan dengan begal atau jambret yang tidak boleh membela diri, padahal polisi tidak mungkin hadir di lokasi saat itu? Mas Selamat deh. Apa nih, masa kita rela ya gitu di jambret atau kita di bela gitu? diri. Masih kita biarkan. Apa dulu nih yang harus kita lakukan kalau misalnya ada situasi itu? Bahaya kabur aja sih. Iya. Bagi begini, saya selalu sampaikan ya kepada masyarakat ya dalam edukasi yang saya lakukan begitu, termasuk ini juga ya. Jadi masyarakat jangan khawatir. Masyarakat jangan khawatir ketika melakukan pembelaan diri ya. Apabila ada jambret, kemudian ada perampok misalkan ya, kemudian ada pencuri, itu jangan khawatir karena tetap sebenarnya masyarakat ini dilindungi oleh undang-undang. Ada dua tadi yang saya sebutkan. Jadi ada alasan penghapus pidana, yaitu karena not with ya, pembelaan terpaksa, atau not with excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang masyarakat itu dalam undang-undangnya. Hanya penerapannya saja. Ini yang memerlukan istilahnya dari kepolisian sendiri ya, harus dipertegas dan diperjelas. Dan kalau bisa melalui momen ini saya sampaikan ya kepada Bapak Kapolri maupun kepada Kejaksaan Agung begitu kan, itu agar membuat suatu aturan lah ya, membuat aturan bersama atau bagaimana itu terkait dengan not with dan not with excess ini, terutama terkait dengan jambret, kemudian termasuk dengan asusila Pak ya kali nggak bela diri, masa kita membiarkan? Masuk betul. Jadi dalam not with ya, dalam not with itu ancaman atau kekerasan itu bukan hanya terhadap harta benda, tapi terhadap kehormatan, terhadap kesusilaan juga. Jadi kalau kita langsung gini boleh Pak? Langsung nonjok nggak apa-apa nih, nonjok nih Pak, misalnya di KRL gitu. Betul, dan jangan khawatir, dilindungi oleh undang-undang. Saya ambil salah satu contoh. Ini ada perkara di daerah Rotedao. Jauh sekali kayaknya ya, Rotedao. Itu ada seorang bapak ya, yang mendengar dari rumahnya waktu malam hari itu anaknya teriak, anaknya kecil itu teriak. Lampu lain mati, lampu di kamarnya nyala. Ternyata ada seorang laki-laki di situ mau berusaha ya membuat berbuat sesuatu lah, asusila lah ya. Bapaknya ini secara refleks datang jambak itu orang, dijambak, ditarik, mau kabur. Begitu mau kabur, bapaknya ini ngambil linggis. Karena guncangan jiwa yang hebat, dipukul itu orang, meninggal. Proses kepolisian. Diproses kepolisian. Makanya ini harusnya di awal sebenarnya harus disiapkan. Tapi ya karena memang ini ada korban meninggal ya. Akhirnya proses kepolisian. Ya sudahlah. Proses kepolisian, kejaksaan di pengadilan. Ngerti nggak putusan pengadilan apa? Hebat ini. Majelis hakim menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh bapak tadi itu adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jadi hakimnya mengatakan bahwa dakwaan terdakwa itu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, pembunuhan ya. Tetapi ini ingat ya Pak, tetapi tidak dapat dipidana. Karena apa yang dilakukan itu adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dan kedua, harus dilepaskan. Wah, emang harus hakim demi hukum, konslah. Nah itu, jadi ada tahapnya Mbak. Jadi bisa di penyelidikan bisa.
yang tadi saya sebutkan nggak usah naik, tapi kalau penyidikan SP3, naik, kalau tadi Abang sampaikan kan di apa jaksa juga ini ada urunnya sebenarnya. Ya benar juga. Karena dalam proses apa P18, P19 ini sebelum P21, sebelum pelimpahan perkara, itu kan ada namanya jaksa peneliti. Nah, ini jaksa peneliti kan kasih masukan. Makanya ini benar juga, bukan hanya kepolisian yang periksa, tapi kejaksaan juga harus diperiksa. Walaupun perkara ini sudah dikeluarkan apa surat kesepakatan dan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tapi tentunya untuk berdasarkan KUHP ya Mbak, KUHP yang baru, itu harus dibuatkan penetapan pengadilan.